Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Mar'atus Salihah, NIM 200104110136 dari kelas HK. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah sebuah bab yang masuk dalam kategori isim mansub ya. Nah, pengertiannya di sini adalah maf'ul ma'ah adalah isim yang berstatus mansub yang berada setelah huruf waw dan bermakna ma'ah atau yang bermakna bersama atau dengan untuk menunjukkan makna kebersamaan. Jadi yang pertama, maf'ul ma'ah itu selalu berstatus mansub dan ditandai dengan huruf waw. Selanjutnya, ya ini ciri-ciri maf'ul ma'ah yang ada tiga ya. Ada tiga ciri. Yang pertama didahului oleh fi'il. Contohnya ja'a ad-dhaifa wa ghurba asy-syamsa. Jadi di sini waw ini harus ditandai dengan huruf fi'il, dengan fi'il sebelumnya ya. Kemudian didahului oleh ma istifham. Contohnya ma anta wa akhoka. Dan yang terakhir yakni didahului oleh kaifa al istifhamiyah. Contohnya kaifa anta wa imtihan. Selanjutnya ada contoh-contohnya. Di sini contohnya adalah sirtu wa nila, yang artinya aku berjalan sepanjang sungai Nil. Nah, maksudnya di sini adalah sirtu, aku berjalan, dan Nil pun berjalan. Maksudnya berjalan adalah mengalir gitu. Jadi ada dua keadaan. Di sini huruf wawnya ini adalah waw ma'iyah, dan kata an-nailah adalah maf'ul ma'ah yang berstatus mansub dengan fathah. Contoh selanjutnya adalah istaiqadtu wa tagrida at-tuyuri, yang artinya aku bangun tidur bersamaan dengan berkicaunya burung-burung. Di sini wawnya juga waw ma'iyah, dan lafaz at-tagrida adalah maf'ul ma'ah mansub bil fathah. Nah, selanjutnya ini kita bahas ya perbedaan antara waw ataf dan waw ma'iyah. Karena sama-sama waw ya. Untuk waw ataf ini berfungsi untuk menjelaskan kesamaan hukum atau keadaan antara kata yang berada sebelum waw ataf dan kata yang berada sesudah waw ataf. Nah, contohnya ini, hadara Muhammadun wa Hasanun. Muhammad dan Hasan telah hadir. Jadi di sini huruf waw ini menjelaskan kata sebelum huruf waw ya. Maksudnya lafaz sebelum waw yakni Muhammad, dan lafaz setelah waw adalah Hasan. Jadi di sini menjelaskan kesamaan keadaan antara Muhammad dan Hasan, yakni mereka berdua adalah sama-sama telah hadir. Selanjutnya perbedaan waw ma'iyah. Di sini waw ma'iyah ini tidak berfungsi untuk menerangkan kesamaan hukum antara kata yang berada sebelum dan sesudah waw tersebut. Akan tetapi hanya menunjukkan makna menyertai atau bersamaan dengan. Nah, contohnya adalah hadara Muhammadun wa ghuruba asy-syamsi. Di sini Muhammad telah hadir bersamaan dengan tenggelamnya matahari. Di sini adalah waw ma'iyah ya, waw ma'iyah yang tidak menjelaskan kedudukan sebelumnya ini lafaz Muhammad dan setelahnya lafaz ghuruba. Akan tetapi hanya menunjukkan makna bersamaan dengan. Nah, di sini cuma menjelaskan bersamaan dengannya, artinya ada dua peristiwa yang terjadi bersama pada waktu yang bersamaan. Akan tetapi ini hanya dalam konteks waktu ya, waktu. Kalau ma'iyah ini bersamaan dalam waktu.
Perbedaan lainnya antara waw ma'iyah dan waw ataf adalah, nah isim yang terletak setelah waw ma'iyah ini selalu berstatus mansub ya, sedangkan waw ataf ini tergantung ma'tufnya. Jadi misalnya hadara Muhammadun wa Zaidun, jadi sebelum huruf waw dan setelah huruf waw harokat mereka itu selalu sama. Dan perbedaan yang lainnya ini terletak pada pelaku atau fa'ilnya ya. Pelaku pada waw ma'iyah hanya terdiri dari satu pihak, sedangkan pelaku pada waw ataf terdiri dari dua belah pihak. Contoh waw ma'iyah ini kayak apa tadi, hadara Muhammadin wa ghuruba syamsi. Jadi pihaknya ini cuma Muhammad, fa'ilnya cuma Muhammad, sedangkan maksudnya ini cuma menjelaskan menjelaskan Muhammad ya, sedangkan yang syamsinya itu cuma penjelasan selanjutnya, penjelasan yang bukan menjelaskan tentang Muhammad, cuma menjelaskan waktu itu matahari sedang ini misalnya gitu. Sedangkan kalau di waw ataf, jadi ada dua orang, benar-benar ada dua orang yang digandengkan gitu, yang menunjukkan mereka itu keadaan mereka itu sama. Misalnya aku berdiri dan adikku juga berdiri gitu. Jadi begitulah perbedaannya. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan hanya terdapat pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fasabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.